Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Frijal Maulana Wibowo dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini akan mempraktikkan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman desktop. Kepada tugas 3 mata kuliah pemrograman desktop, saya diminta untuk mengimplementasikan konsep inheritance, encapsulation, polymorphism, exception, I/O, dan operasi file, dan juga mengimplementasikan struktur keputusan, pengulangan, array, dan string yang sebelumnya terdapat pada tugas 1 dan tugas 2. Oke, sebelum saya lanjut ke bagian jawaban untuk tugas 3, di sini saya masih menggunakan program yang setelah saya buat pada tugas 1 dan tugas 2 untuk tugas 3 ini. Jadi ada modifikasi besar pada program yang setelah saya buat ini. Contohnya pada kelas main yang awalnya saya gunakan kelas main ini sebagai tempat menyimpan seluruh fungsi-fungsi program dan atribut-atribut program. Kali ini saya buat kelas main hanya sebagai kelas untuk memanggil fungsi-fungsi program yang terdapat pada kelas-kelas lain. Jadi sini fungsi-fungsi yang sebelumnya terdapat pada kelas main itu saya pindahkan ke kelas yang lain untuk proses pelaksanaan fungsinya. Jadi di sini hanya pemanggilan fungsi saja yang terdapat pada kelas main. Di sini masih ada penggunaan scanner, yang tujuan penggunaan scanner ini untuk memudahkan saya memilih fungsi mana yang akan saya jalankan. Oke, saya lanjut kepada tugas 3-nya. Di tugas 3 ini saya akan menjadikan acuan poin-poin yang terdapat pada tugas 3 untuk penjelasan mengenai program saya agar lebih terstruktur dan memudahkan saya dalam menjelaskannya. Baik, pada poin yang pertama, saya diminta membuat kelas abstrak menu item memiliki atribut nama, harga, kategori, dan ada metode abstrak tampil menu yang fungsinya itu untuk menampilkan informasi tentang item menunya. Di sini untuk yang poin 1, kelas menu item untuk tugas 3 saya itu adalah kelas menu ini. Di kelas menu ini saya tidak melakukan perubahan nama agar mempermudah saya untuk modifikasi programnya. Jadi saya tetap menggunakan nama kelas menu. Di sini pada kelas menu ini saya menerapkan abstrak. Tujuannya adalah untuk memberikan kelas menu ini memiliki beberapa turunan. Di sini turunan-turunan yang diminta itu adalah makanan, minuman, dan diskon. Ini makanan, minuman, diskon. Nah, alasan kenapa harus dijadikan kelas abstrak? Kelas abstrak itu agar semua atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas menu ini, termasuk fungsi-fungsi yang terdapat pada kelas menu ini, itu akan diwariskan pada kelas-kelas turunan lainnya. Jadi di sini seperti atribut nama, harga, kategori pada kelas makanan itu atribut harga, nama, dan kategorinya itu tidak perlu dideklarasi ulang pada kelas makanan, tapi di kelas makanan ini sudah memiliki atribut tersebut, termasuk dengan fungsi-fungsi yang tersedia yang terdapat di kelas menu ini sebagai kelas superkelas ya. Di sini kelas turunan makanan ini disebutnya subkelas. Untuk kelas menu ini disebutnya suprakelas. Lalu ada yang metode yang diubah menjadi abstrak, yaitu tampil menu. Di sini tujuan penambahan
abstrak pada metode tampil menu ini adalah agar kelas-kelas turunan yang dimiliki kelas menu ini dapat memodifikasi fungsi tampil menu ini sesuai dengan kebutuhan kelasnya masing-masing. Jadi ibaratnya di kelas menu ini fungsi abstrak tampil menu ini hanya menyediakan sebuah kerangka fungsinya saja. Isi dan struktur dari fungsi tampil menu ini pada kelas-kelas turunan itu dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini ya, seperti pada kelas makanan juga saya diminta untuk kelas makanan dan minuman untuk menambahkan atribut baru yaitu jenis makanan dan jenis minuman, lalu mengimplementasikan metode tampil menu. Di sini atribut pendeklarasian atribut baru yaitu jenis makanan, dan menerapkan get setternya juga ya untuk mengambil data jenis makanannya serta mengubah data jenis makanannya. Nah di sini untuk fungsi tampil menu pada yang kelas makanan ini isinya adalah untuk menampilkan daftar menu makanan, mulai dari menampilkan nama makanannya, harga, dan jenis makanannya. Di sini langsung bisa digunakan ya makanan get nama. Fungsi ini digunakan pada kelas makanan, atau get harga juga fungsi ini, lalu get jenis makanan untuk dari fungsi yang ini. Nah untuk kelas minuman sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya perbedaan nama. Ada atribut baru juga yang namanya jenis minuman. Lalu pada fungsi tampil menunya juga, fungsi dari tampil menunya itu digunakan untuk menampilkan daftar menu minuman, dimulai dengan menampilkan nama menu, nama minumannya, harga, dan jenis minumannya. Terus lanjut ke poin yang ketiga, yaitu adalah kelas diskon. Adalah subkelas dari menu item yang digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Pada menu kelas ini harus memiliki atribut diskon dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Oke. Pada kelas diskon ini juga memiliki beberapa atribut tambahan yang saya buat. Lalu juga mengimplementasikan fungsi tampil menu dengan bentuk, struktur, dan isi yang berbeda dari kelas-kelas turunan lainnya. Nah di sini ada 4 atribut baru, yaitu adalah atribut persen diskon. Nah untuk atribut persen diskon ini adalah atribut diskon yang diminta ya, yaitu atribut yang akan menyimpan jumlah diskon yang akan digunakan untuk perhitungan diskonnya. Jadi jumlah persentase diskonnya itu disimpan di sini di persen diskon. Lalu harga setelah perhitungan diskonnya itu disimpan di atribut harga setelah diskon. Nah harga awal sebelum perhitungan diskon itu disimpan di harga awal. Lalu untuk yang atribut jenis ini saya gunakan untuk menyimpan isi data dari jenis makanan atau minumannya. Jadi isi data menu jenis makanan dan atau minumannya itu disimpan di atribut jenis. Nah ini perhitungan untuk diskonnya ya. Lalu di sini saya juga menerapkan get setter untuk get jenis dan jenis. Nah untuk yang persen diskon, harga awal dan harga setelah diskon itu saya masih mencantumkan getternya saja tanpa setter, karena sejauh ini masih menggunakan getter
tanpa menggunakan setter. Lalu untuk fungsi yang tampil menu, di sini pada fungsi tampil menu di kelas diskon ini saya menampilkan menu diskon, yaitu menu-menu yang didiskonkan dengan menampilkan nama menu, harga asli, diskon, harga asli sebelum diskon, persentase diskonnya, lalu harga setelah perhitungan diskonnya. Oke, seperti itu. Lalu buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Oke. Kelas menu yang dimaksud pada poin ketiga itu untuk tugas saya adalah kelas pengelola menu. Pada kelas pengelola menu ini saya mentujukan kelas pengelola menu ini untuk mengelola seluruh aktivitas menu yang terdapat pada program, yaitu mulai dari inisiasi pembuatan menunya, inisiasi awal pembuatan menunya, lalu penambahan menu, fungsi yang sebelumnya saya buat di tugas 1 dan 2, lalu fungsi mengubah menunya, fungsi menghapus menu. Di sini juga saya menambahkan 2 fungsi baru yang bersangkutan dengan diskon, yaitu seperti fungsi mengubah diskon ini untuk menambahkan diskon pada menu yang ada di daftar menu. Lalu ada fungsi untuk menghapus diskon, yaitu fungsi untuk jika saya ingin menghapus diskon yang sudah terdapat di kelas ini. Dan ya, lalu ada juga fungsi untuk menampilkan daftar menu. Oke, di sini dulu ya, mulai dari sini. Pada fungsi untuk menampilkan daftar menu ini, saya menggunakan perintah list. Di sini untuk menyimpan array listnya itu disimpan dulu di objek baru agar mencegah perulangan, karena di sini saya dalam menampilkan fungsi memanggil fungsi tampil menunya itu menggunakan perulangan untuk mencegah perulangan yang lebih itu dengan menggunakan list. Jadi sebelum misalkan ya tanpa menggunakan list ini, di sini akan run programnya. Nah, ini kalau misalkan ini nggak pakai list ini ya, kalau nggak pakai list ini, ketika di run itu fungsi dari tampil menunya itu akan dipanggil sebanyak jumlah dari data menu pada daftar data menu makanan, data pada daftar menu kategori makanan. Ini misalkan maaf kurang jelas ya penjelasannya. Jadi pada daftar menu makanan ini itu misalkan ada terdapat 4 menu. Nah, fungsi list di sininya itu untuk mencegah perulangan sebanyak 4 kalinya itu. Jadi hanya perulangan sekali sesuai kebutuhannya, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada fungsi pengkondisian yang lain, yaitu kalau misalkan daftar makanannya itu ternyata daftar makanan atau minumannya itu ternyata tidak memiliki data, itu fungsi dari tampil menunya itu tidak akan dijalankan. Ini saya run ya untuk contoh. Ya, di sini karena programnya sebenarnya belum ada inisiasi daftar menu, saya di sini akan melakukan inisiasi terlebih dahulu pada poin ke-7. Setelah melakukan inisiasi, misalkan untuk melihat
daftar menunya saya menekan pemesanan. Oke, di sini sudah ada daftar menunya. Oke, di sini cuma ada 2 daftar menu makanan dan minuman. Nah, untuk diskonnya itu tidak ditampilkan. Kenapa tidak ditampilkan? Karena pada kelas diskon ini belum menyimpan data daftar menu, masih belum ada datanya. Sedangkan untuk makanan dan minuman ini sudah ada datanya setelah inisiasi ini ya, inisiasi yang 7 ya, seperti itu. Lalu untuk fungsi baru yang kedua ini adalah untuk menambahkan diskon dan menghapus diskon. Di sini saya menggunakan scanner untuk memasukkan ID menu yang akan diberikan diskonnya itu apa, dan juga persentase diskon yang akan diberikan. Jadi misalkan ingin menerapkan 20% diskon atau 50% diskon ataupun 100 diskon. Di sini acuannya dari 0 sampai 100 karena diskon di bawah 0 itu tidak mungkin ada, dan kalau misalkan lebih dari 100 itu terlalu tidak mungkin ya, karena diskon 1 saja sudah gratis gitu kan. Lalu di sini ada perintah pengkondisian untuk penambahan diskonnya. Di sini diberikan pengkondisian kalau misalkan ternyata isi dari input ID-nya itu ternyata memiliki kategori makanan, maka perintah pembuatan penerapan diskonnya itu adalah yang ini ya. Kalau minuman yang ini. Nah, di sini akan dilakukan pendeklarasian objek baru yang isinya itu adalah mulai dari nama menu yang dipilih, harga menu yang dipilih, lalu kategori menu yang dipilih, dan jenis makanan menu yang dipilih. Ini kalau untuk kategori makanan ya. Nah, bedanya di sini. Kalau untuk yang minuman dia ngambil dari kelas minuman, dan untuk yang makanan dia ngambil dari kelas makanan. Nah, untuk penggunaan get jenis makanan ini saya perlu melakukan yang namanya cache. Ini ya, casting untuk menggunakan get setter di kelas makanan ini, di subclass dari kelas menu. Harus memanggil cache, melakukan casting. Nah, di sini juga ada penambahan kolom yaitu persen diskon yang dari sini ya, atribut sini. Nah, untuk harga dari menu diskon ini deh, saya juga menerapkan menggunakan set harga yang ada di diskon. Itu gunanya untuk mengubah ini kan. Get harga di sini adalah harga awal yang terdapat pada menunya, itu harga awalnya. Sedangkan yang saya butuhkan untuk dimasukkan ke dalam bentuk menu diskonnya itu adalah harga setelah perhitungan yang ini, harga setelah perhitungan diskonnya. Jadi di sini pendeklarasian harga diskon yang isinya adalah harga pengambilan data dari harga setelah diskon di kelas diskon ini ya, lalu dimasukkan ke sini dengan menggunakan set harga, lalu baru dilakukan perintah penambahan menu diskon. Nah, dengan perintah ini kelas diskon ini akan memiliki data baru. Nah, di sini juga saya melakukan penghapusan menu yaitu dengan menggunakan remove. Jadi ibaratnya data yang ada di makanan ini akan dipindahkan ke diskon dan diubah isi-isinya termasuk kolom-kolomnya. Data sebelum yang diubahnya itu sudah tidak ada di kelas makanan ini.
seperti itu gambarannya. Nah, untuk yang menghapus juga saya masih menggunakan scanner untuk penginputan ID-nya, menu mana yang akan dihapus. Lalu sebelumnya juga di sini ada pemanggilan daftar menu yang simple ya, tidak seperti yang ini. Bentuknya tidak seperti ini, hanya lebih simpel saja di sini. Di sini juga untuk fungsi menghapus juga termasuk untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah, untuk yang fungsi menghapus ini hanya daftar menu diskonnya saja. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini akan ditampilkan daftar menu makanan dan minuman dan diskon. Nah, kalau yang ini itu daftar menu diskonnya saja. Nah, ini untuk inputnya ya. Nah, ini untuk bagian penghapusan diskonnya itu masih sama, yaitu dengan membentuk objek diskon menu yang nantinya akan ini ya, yang nantinya akan diisi dengan data dari diskon menunya gitu. Tujuannya itu dengan penghapusan ini itu dia menghapus menu diskonnya itu dengan ini. Tapi sebelum dihapus itu data-data yang ada di menu diskonnya itu disimpan, disimpan lagi di objek menu asli ini dengan melakukan pengembalian harga dan penghapusan persen diskon. Jadi kalau di sini itu jadi ada 5 atribut ya, 1 2 3 4 5. Kalau di sini jadi hanya 4 atribut harusnya di sini ya. Tapi ya ini 3 atribut, harusnya 4, saya belum menambahkan, ntar lagi dah. Lalu dibuatlah menu, dikembalikanlah menu lamanya gitu, menu sebelum diskonnya. Ya, seperti itu untuk fungsi menghapus diskon. Oke, lanjut ke untuk fungsi-fungsi yang sebelumnya setelah saya buat, yaitu fungsi mulai dari fungsi menambahkan, menghapus, dan mengubah. Ini cuma perbedaan dari fungsinya itu penyesuaian dengan array list, karena sebelumnya itu kan masih menggunakan array. Jadi seperti di sini untuk acuannya itu, kalau untuk panjang array listnya itu menggunakan size. Lalu misalkan untuk yang menambahkan ini, untuk array listnya itu dia sudah ada fungsi tersendiri, itu untuk menambahkan menu, mulai menambahkan, menghapus, dan mengubah itu sudah ada menunya. Jadi di sini hanya menjalankan fungsi dari yang disediakan oleh array listnya itu, berbeda dengan fungsi sebelumnya yang harus menjalankan logika mentahnya gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjut aja ke bagian poin 4, yaitu buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Oke, di sini kelas pesanan untuk tugas 3 saya yaitu. Nah, di kelas pesanan ini terdapat beberapa atribut yang digunakan untuk perhitungan. Ini untuk perhitungan pesanannya. Lalu untuk penyimpanan pesanannya, di sini untuk penyimpanan pesanannya itu menggunakan array list seperti yang diminta, karena sebelumnya itu saya untuk penyimpanan pesanannya itu masih menggunakan array biasa. Ini mau sekarang menggunakan array list. Di sini ada 3 fungsi yang sebelumnya saya buat, yaitu fungsi scanner input, proses pesanan, dan cetak struk. Pada scanner input ini ada perubahan juga, mulai dari penggunaan array list pada fungsinya. Lalu untuk yang proses pesanan juga menggunakan array list. Jadi di sini hanya tinggal
menjalankan proses fungsi yang ada pada array list-nya ya. Nah, untuk yang daftar yang cetak struk juga masih sama ya. Di sini disesuaikan dengan array list, yaitu menggunakan size untuk panjang dari array-nya. Sisanya masih sama. Lanjut. Kayak di sini saya akan menjelaskan poin kelima, itu mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar antar kelas-kelas ini. Oke. Konsep inheritance itu adalah konsep abstraksi ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu kelas yang memiliki kelas-kelas turunan, itu dengan menerapkan abstrak. Nah, ini yang disebut inheritance, itu kelas yang memiliki kelas-kelas turunan yang tujuannya adalah untuk mewariskan atribut-atribut dan fungsi-fungsi pada kelas-kelas turunannya. Nah, ini ciri pengimplementasiannya itu di kelas supernya itu ditambahkan abstrak, lalu di kelas turunannya yaitu kelas subkelasnya itu menggunakan extend, lalu di sini disebutkan nama dari superkelasnya itu yang mana, yaitu kelas menu. Ya. Seperti ini. Lalu di sini juga tidak dibuat publik ya. Lalu implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Oke. Di sini contohnya dari kelas menu ini ada pendeklarasian atribut nama dan kategori. Nah, pendeklarasian ini dibuat private, jadi hanya kelas ini yang dapat mengakses ketiga atribut ini. Nah, untuk kelas lainnya dapat mengakses atribut ini, yaitu digunakan fungsi getSetter. Nah, ini yang dimaksud dengan encapsulation. Dengan menerapkan getSetter, kelas-kelas lain dapat menggunakan atribut yang dibuat privat di dalam kelas menu. Ya, di sini yang menggunakan getSetter itu kelas menu, kelas makanan, minuman, diskon. Ya. Oke, lanjut ke poin ke-6, yaitu mengimplementasikan konsep poin ke-7, penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Oke. Di sini dimulai penggunaan exception yang saya gunakan, yaitu terdapat pada kelas pengelola menu dan kelas pesanan. Oke, di sini dari kelas pesanan aja dulu ya. Oke, dari scanner input ini ada pengecualian exception yang saya gunakan, yaitu try catch ya, jenis bentuk ciri dari penggunaan exceptionnya yaitu dengan menggunakan try catch ini kalau ketika sebelum itu saya juga membuat custom exception yang digunakan untuk mendeteksi kalau menunya itu tidak ditemukan. Kalau menunya tidak ditemukan, dia akan menampilkan pesan mana gitu ya. Nah, kalau bawaan dari yang kelas exceptionnya itu ada number format, terus illegal argument. Nah, untuk yang menu tidak ditemukannya itu custom ya, yang dibuat oleh saya. Nah, fungsi kerja dari pengecualian ini itu sistem itu akan mengecek kalau misalkan ternyata terdapat menu yang di input itu ternyata tertangkap di bagian ini, maka perintah yang dijalankan adalah yang dia akan mengeluarkan pesan ini yang terdapat di sini. Nah, ini untuk pesan yang akan ditampilkan ya menggunakan throw new. Untuk yang menu not found itu yang di sini. Ini kondisinya kalau ternyata tidak ditemukan ya nama menunya, ini akan dikeluarkan pesan ini.
karena tertangkap di sini. Lalu kalau misalkan number formatnya tidak, itu akan langsung dikeluarkan pesan yang ini. Nah kalau yang misalkan ilegal, argumennya tidak sesuai dengan formatnya, akan dikeluarkan yang ini. Jadi gunanya kenapa menggunakan pengecualian ini, proses bentuk struktur dari fungsinya itu lebih jelas, lebih terlihat, dan lebih mudah untuk dilakukan perubahan. Tidak seperti sebelumnya, yaitu pada proses yang ini itu tidak terlihat secara langsung prosesnya gitu. Kalau misalkan gagal, tidak sesuai menu yang didapatkan itu ya. Oh ini kan jelas ya, kalau misalkan ini yang dijalankan ini, kalau misalkan jumlah angkanya tidak valid, yang dijalankan yang ini, terus format pesanannya tidak benar, yang dijalankan yang ini. Seperti itu. Lalu di sini juga ya, untuk yang kelas pesanan ya, untuk yang pengelolaan menu juga ada di di sini ya, tapi ini akan saya jelaskan buat nanti lagi. Ini fungsi yang baru kayak itu untuk penjelasan penerapan pengecualian pada program saya. Lalu program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru, yang ini sudah ada. Lalu menampilkan menu restoran, menerima pesanan, menghitung total biaya, terus menampilkan struktur pesanan ya. Terus melakukan implementasi operasi I/O. Oke, pengimplementasian operasi I/O. Oh iya, sebelumnya tadi juga untuk pengimplementasian pengecualian itu saya perlu mengimport Java I/O di sini ya. Ini seluruh fungsi jenis Java I/O itu dimasukkan, termasuk di sini juga ya. Di sini juga. Nah, untuk yang bagian poin ke-9 yaitu mengimplementasikan operasi I/O, mulai seperti menyimpan dan memuat daftar menu. Oke. Untuk menyimpan dan memuat daftar menu itu fungsinya saya masukkan di dalam kelas pengelolaan menu. Itu ada dua fungsi, yaitu fungsi simpan menu ke file untuk menyimpan isi dari daftar menu ke dalam file berbentuk txt. Nah untuk yang muat menunya itu yang fungsi muat menu dari file. Nah sebelumnya saya juga melakukan deklarasi string yang saya gunakan untuk mencantumkan lokasi dari file dan nama filenya itu di mana gitu ya. Ini akan saya simpan di sini. Nah, dia akan disimpan di sini ya. Ini ada contohnya, saya hapus saja. Akan disimpan di sini dengan nama daftar menu untuk yang file daftar menu. Nah, penyimpanannya itu yaitu menggunakan perintah try catch ya, untuk mengatasi kalau misalkan ada kegagalan dalam penginputannya, itu jadi lebih teratur ya, dan lebih jelas juga menggunakan pengecualian. Dan di sini untuk menambahkan data menu ke filenya itu dengan perintah buffered writer.
itu membuat objek dengan buffer writer di sini. Jadi dengan perintah ini dia akan menyimpan data yang ada pada daftar menu ke dalam file sesuai dengan lokasi yang telah saya cantumkan. Ya, di sini bagian menyimpannya ya. Nah, bentuk yang disimpannya itu adalah dalam bentuk toString. Itu menyimpan objeknya itu dalam bentuk string gitu ya. Nah, menyimpan data menu, satu data menunya ini itu disimpan dalam file txt-nya itu dalam bentuk string. Nah, untuk menyimpannya itu, untuk menggunakan toString ini, saya perlu juga mendeklarasikan fungsi toString di superclass. Yang ini yang digunakan untuk bentuk formatnya. Format stringnya itu seperti apa? Di sini format stringnya itu diawali dengan nama dari namanya, terus dibatasi dengan ini, yang nanti pembatasan ini tuh digunakan untuk fungsi memuat menu. Ini untuk superclassnya ya, seperti ini formatnya. Lalu untuk yang makanan itu ada penambahan format, yaitu pengambil format superclass, lalu ada penambahan jenis makanan. Kalau yang minuman juga ada penambahan jenis minuman, formatnya itunya tuh. Terus untuk yang diskon juga ada perbedaan, yaitu ada penambahan jenis dan persen diskon. Jadi misalkan di sini tuh saya akan memasukkan data ini ke dalam file. Nah, bentuk data yang disimpan yang pertama ini, yang nasi goreng ini akan disimpan dalam bentuk seperti ini. Nasi goreng 16.000 double ya, jadi ada titik komanya. Terus makanan utama. Nah, bentuk string yang disimpan oleh fungsi ini itu akan seperti ini, karena format yang saya tentukan itu ya seperti ini ya. Untuk yang makanan ya. Nah, untuk yang minuman beda lagi, untuk yang diskon juga beda lagi, seperti itu. Terus ini dihapus saja. Fungsi untuk yang muat menu ini itu dia akan karena saya kembalikan, karena string yang disimpan adalah dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk fungsi yang muat menu ini dia akan menggunakan buffer reader, yaitu menggunakan pembuatan objek baru menggunakan buffer reader ya, ini buffer reader. Lalu di dalam fungsinya itu dia akan membagi-bagi bagian-bagian ini, dibagi dengan acuan ini, tanda kutip, tanda ini ya, titik 2 koma ini. Jadi 4 bagian, yaitu bagian yang pertama ini bagian 0 itu disimpan di nama, bagian kedua disimpan di harga, lalu dilakukan juga perubahan tipe data dari string ke double, lalu dari part yang ini ke kategori, yang ini ke jenis. Nah, setelah mengisi ketiga part itu, lalu dijalankan perintah ini. Jika ternyata isi dari kategorinya itu adalah makanan, maka dia akan menjalankan perintah menambahkan menu ke daftar menunya itu yang ini, karena perlu mengambil dari kelas makanan untuk dimasukkan ke dalam kelas makanan, karena kalau ini ya seperti itu. Nah, untuk yang ternyata kategorinya minuman itu akan dimasukkan ke dalam kelas minumannya ya. Nah, ternyata kalau misalkan panjangnya itu sama dengan 5 bukan 4 ya, bukan 4. Ini proses yang dijalankan itu adalah yang ini, yang nantinya akan disimpan pada kelas diskon. Nah, ini kelas diskon dengan 5 jenis kolom, 5 kolom.
Lalu ada perubahan harga, nilai harga juga di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini penggunaan pengecualian juga. Misalkan ternyata format yang ada di filenya itu tidak salah, itu akan langsung menjalankan yang ini ya. Yang ini. Oke, seperti itu untuk fungsi kedua fungsi menyimpan file, menyimpan data daftar menu, data pada daftar menu ke dalam file txt. Nah, untuk yang kedua itu menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Oke, untuk kedua fungsi itu saya simpan di kelas pesanan. Oke, di sini ya. Nah, ini untuk proses menyimpan struknya ke file. Ya, di sini masih menggunakan try catch untuk menjaga kalau misalkan ternyata ada kesalahan format dalam sini. Lalu menggunakan pembuatan object writer di sini untuk file writernya ya, di sini lokasinya. Nah, ini penulisan dari string-string ke dalam file txt-nya. Ya, sejauh ini cuman penambahan perintah ini ya, writer white. Ini gunanya sisanya masih sama dengan yang cetak struk, hanya disimpan di dalam file ya menggunakan writer write ini. Nah, untuk yang muat struk juga di sini masih menggunakan buffered reader seperti yang di memuat file ya, masih buffered reader. Oke, seperti itu. Oke, sekarang saya lanjut saja ke bagian pengujian programnya. Oke. Ya, di sini pada pengujian program ini saya sudah menjalankannya. Di sini data dari daftar menunya itu masih belum ada, karena di sini saya tidak melakukan inisiasi daftar menu, jadi masih belum ada data sama sekali di sini. Nah, untuk melakukan inisiasinya itu saya harus menekan angka 7, menggunakan angka 7 untuk inisiasi data awal ya, yang ini, untuk menjalankan fungsi ini. Enter. Nah, sekarang sudah ada datanya. Nah, di sini saya akan mencontohkan implementasi IO dulu ya. Implementasi IO. Oh ya, sebelum itu. Oke. Untuk yang implementasi IO itu kan dia akan mencetak menyimpan data pada daftar menu dalam file dan memuatnya, terus menyimpan struktur pesanan pelanggan dalam file dan memuatnya juga ya. Nah, di sini untuk yang menyimpan data daftar menu pada filenya itu saya menggunakan perintah 8 ya. Di sini untuk perintah 8 ini akan menjalankan fungsi ini. Ini ya. Fungsi ini
inisiasi lagi. Nah ini ya kan di sini kan disimpannya di sini ya kan ya. Saya akan jalankan ya untuk menyimpan daftar menunya ke file 8. Daftarnya berhasil disimpan di oke, kita cek. Oke, di sini ada file txt baru yang dibuat ya, dan isinya adalah seperti ini. Nah sekarang untuk memuatnya itu di sini saya harus matikan lagi. Ini karena isi dari daftar menunya itu sudah ada dari proses inisiasi. Nah sekarang akan saya jalankan. Ini untuk mengeceknya kan lewat sini. Ya di sini tidak ada daftar menu ya, karena memang belum ada isi data daftar menunya. Nah untuk memasukkan memuat isi data dari daftar file daftar menu ini digunakan perintah yang ke-9. Nah setelah dimuat itu bisa dilihat ya di sini. Nah ini jadi ada ya datanya sesuai dengan data yang ada di daftar menu. Oke, di sini misalkan saya akan menjalankan proses penambahan diskon ya. Pertama saya akan inisiasi terlebih dahulu. Lalu proses penambahan diskon yaitu kolom 4. Dan misalkan di sini tempe akan diubah jadi 50% diskonnya misalkan. Oke, ini berarti sekarang kelas diskon ini sudah memiliki data yaitu pempek, dan data pempek pada kelas makanan ini sudah dipindahkan di diskon, jadi tidak ada data pempek. Jadi ketika saya melakukan pemesanan di sini ya, menu diskon itu akan ditampilkan karena sudah memiliki data dengan harga yang baru, dan menu pempek pada menu makanan itu akan dihilangkan dan dipindahkan ke sini ya. Nah ini sudah, misalkan ini cukup saja. Nah sekarang ini akan diupdate ya. Saya akan menyimpan menu ini ke dalam file dengan perintah 8. Nah ini akan berubah isinya, jadi ada pempek dengan kolom yang berbeda ya, 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan yang lain kan 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah ini kenyamanan dalam menggunakan array list. Jadi setiap datanya itu bisa memiliki kolom yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Oke, seperti itu. Sekarang saya akan menjalankan perintah menyimpan struk dan memuat struknya ya. Oke, sebelumnya untuk proses menyimpan struk itu saya terapkan pada bagian 6 ini ya, untuk pemesanan. Jadi pada pemesanan ini setelah saya menerapkan pesanan melalui scanner input ini, pesanannya kan langsung disimpan dalam file lalu akan dicetak ke konsol di sini ya, menggunakan perintah cetak struk. Jadi di sini saya hanya perlu melakukan pemesanan, misalkan langsung saja, tidak perlu inisiasi dulu ya. Ini cukup saja. Nah, struk yang cukup ini akan langsung disimpan di file. Nah, alamatnya itu yang ini ya, dengan nama file struk ini. Nah ini
disimpan di sini. Oke, ini sudah disimpan. Nah, misalkan sekarang saya akan memuat struknya. Sekarang kalau untuk memuatnya kan di 10, terus struknya itu akan dimuat ya seperti ini, tampilkan. Nah, untuk biar jelas perbedaannya, ini akan saya pindahkan ke sini. Akan saya pindahkan. Di sini saya inisiasi dulu. Oh, ini dijalankan ternyata. Nah, inisiasi dulu 7, lalu lakukan pemesanan. Misalkan pesanannya itu APMP sama dengan 6 ditambah jus mangga sama dengan 2. Cukup. Oke. Nah, ini untuk perintah fungsi dari cetak struk ya, ditampilkan struknya. Nah, ini untuk struk yang dimuat dari file. Karena struk yang dimuat dari filenya itu ada yang ini, datanya itu akan ditampilkan yang ini. Jadi berhasil ya untuk fungsi memuat struk dari file. Oke, sekian penjelasan program saya. Dan jika ada kekurangan pada penjelasannya, mohon dikoreksi. Masukan dari Bapak sangat berarti bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.